Oke baik, hari ini kita akan membahas tentang jenis-jenis subkelas dari Alasmatidae, Aricidae, dan Commonilidae. Yang pertama adalah subkelas Alasmatidae. Ordo Alismatales memiliki 3 famili, yaitu Butomaceae, Limnocaritaceae, dan Alismatidae. 2 famili yang akan dibahas selanjutnya adalah Limnocaritaceae dan Alismataceae. Famili Limnocaritaceae adalah ciri-cirinya herba akuatik perennial, terapung atau akar pada substrat, dan bagian lain muncul di permukaan air. Banyak sekali jaringan sklerenkimnya. Pada batang dan daun terdapat latisifer yang dibentuk secara skisogen, tidak bertanin, dan tidak berkristal. Daun tersusun spiral, padat di ujung rizoma atau stolon yang terapung. Petiolos panjang, lamina melebar, bunga dalam pembungaan umbela atau tunggal. Buah terdiri dari folikel-folikel lepas, biji tanpa endosperm. Suku ini terdiri dari 3 marga dengan 7-12 jenis, berasal dari daerah tropis dan subtropis. Yang kedua adalah famili Alismataceae. Ciri-cirinya yaitu herba akuatik atau dirawa yang bersifat perennial dengan rizoma. Pada batang dan daun terdapat latisifer yang dibentuk secara skisogen. Daun basal tersebar, berpelepah, lamina ellipticus, dan petiolos melebar. Bunga dalam pembungaan di mana pedicel atau cabang dalam lingkaran terdiri dari 3 buah akene atau foliculus, biji tanpa endosperm. Suku ini terdiri dari sekitar 12 marga dengan 75 jenis. Bersifat kosmopolit, namun lebih banyak ditemukan di belahan bumi utara. Yang kedua adalah subkelas Aricidae. Anak kelas Aricidae memiliki famili Aricales, Cyclantales, Pandales, dan Arales. Masing-masing ordo hanya memiliki 1 famili kecuali Arales memiliki 3 famili. Yang pertama adalah ordo Aricales, hanya memiliki 1 famili yaitu Araceae. Famili Araceae atau pinang-pinangan. Ciri-cirinya yang pertama adalah pohon. Biasanya tidak bercabang, perdu atau memanjat dengan daun-daun di ujung batang seperti mahkota. Batang bisa tinggi lebih dari 30 meter atau sangat pendek. Tumbuhan umumnya mengandung kristal rafida, mengakumulasi silika dengan berbagai polifenol. Daun tersebar, sering terkumpul padat di ujung batang. Tunggal terbagi atau majemuk pinnatus atau palmatus. Petiolos dengan pelepah di bawah, pelepah petiolos atau dan lamina kadang-kadang berduri. Bunga dalam pembungaan panicula atau spandik yang diliputi oleh spata yang bisa mengkayu. Setiap bunga uniseksual atau biseksual, tumbuhan berumah 1 atau berumah 2, actinomorf atau sedikit zygomorf, trimer. Buah baka atau drupa dengan endokarp melekat atau terpisah dari testa. Biji 1-10 endosperm, umumnya mengandung minyak atau banyak mengandung asam laurat, hemiselulosa dalam dinding sel yang menebal, dan beberapa protein tidak berpati, kadang-kadang ruminat. Suku ini terdiri dari 200 marga dan 3.000 jenis, tersebar di daerah tropis dengan temperatur hangat. Marga yang tersebar dalam kalamus kurang lebih 300 jenis. Jenis dan manfaat dari setiap jenis Aricidae. Yaitu kelapa seperti terlihat pada gambar,
Itu manfaatnya bisa menghasilkan minyak. Yang kedua adalah pinang. Bijinya mengandung alkaloid dan berbagai jenis yang lainnya bisa terlihat pada slide yang ada. Yang berikut adalah Ordo Pandanalis. Ordo Pandanalis hanya memiliki satu famili, yaitu Pandanaceae. Famili Pandanaceae atau pandan-pandanan memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pohon atau perdu sering dengan akar tunjang atau akar udara. Daun dalam 3 atau 4 pada seraranga baris. Nampak seperti dalam spiral karena pertumbuhan spiral dari ujung batang. Tunggal berpelepah, lamina berbentuk pita yang panjang. Sering seromorfik, sering berduri di pinggir dan urat daun tengah. Perbungaan dalam spandiks yang diliputi oleh 1 sampai beberapa spata yang besar. Bunga uniseksual, tumbuhan berumah 2. Buah polidrupa karena karpel-karpelnya bersatu atau drupa-drupa unikarpel yang padat atau baka. Biji dengan endosperm berminyak. Suku ini terdiri dari 3 marga, yaitu Pandanus 500 sampai 600 jenis, Freycinetia sekitar 800 jenis, dan Sararange 2 jenis, terbanyak di daerah tropis terutama Malaysia dan Madagaskar. Jenis dan manfaat ekonomi dari Ordo Pandanalis. Pandan wangi, pandan hutan, dan berbagai jenis pandan lainnya. Jenis dan manfaat ekonomi dari Ordo Pandanalis. Gambar tanaman pandan seperti terlihat pada slide berikut sebelumnya. Pandanus tectorius-solan atau pandan pudak di pantai sering dipakai untuk anyaman atau pembungaan jantan pewangi rambut. Pandanus amarylifolius atau pandan wangi, daunnya sebagai pewangi atau penyedap, pewarna makanan, pewangi rambut, dan obat-obatan. Yang berikut adalah Ordo Aralis, famili Araceae atau talas-talasan. Ciri-cirinya adalah herba dengan rizoma, tuber atau kormus, kadang-kadang perdu, memanjat dengan akar udara atau epifit, jarang akuatik atau terapung. Umumnya dengan ikatan rafida atau ideoplas yang tersebar, kecuali pada acorus yang memiliki sel-sel minyak atsiri. Sepanjang flum pada Colocasioidae, Latissifer juga tersebar pada parenchyma, akar mikorizal tanpa rambut akar. Daunnya tersebar sering semua di dasar, umumnya dengan pelepah, petiolus dan lamina melebar, tunggal, tepi daun rata, terbagi bahkan majemuk. Pembungaan spandik sering berbau tidak enak, umumnya dilindungi dengan spata yang besar dan sering berwarna. Bunga banyak dan kecil, tanpa braktea, polinasi oleh serangga, terutama lalat atau angin. Biseksual atau uniseksual. Buahnya umumnya baka. Buah umumnya baka atau seluruh spandiks menjadi buah berganda.
biji dengan endosperm yang berminyak atau pati, kadang-kadang tanpa endosperm. Suku ini terdiri dari sekitar 100 marga dengan 1.800 jenis, tersebar terutama di daerah tropis dan subtropis. Berikut adalah jenis dan manfaat ekonomi dari famili Araceae atau talasan. Yaitu salah satunya adalah Amorphalus campanulatus atau suek. Umbinya diolah dan dapat dimakan. Jenis dari famili Araceae atau talas bisa dilihat pada gambar atau slide sebelumnya. Yang ketiga adalah subkelas Comelinidae. Anak kelas Comelinidae terdiri dari 7 ordo: Comelinales, Eriocalales, Restionales, Juncales, Cyperales, Hidatelales, dan Tipales, serta memiliki sekitar 16 famili. Comelinales dan Cyperales merupakan famili yang banyak ditemukan di Indonesia. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang ordo Comelinales, memiliki 4 famili, yaitu Raphataceae, Ceridaceae, Maiacaceae, dan Comelinaceae. Famili Comelinaceae atau gewor-geworan memiliki ciri-ciri herba anual atau perennial, sering agak sukulen dengan rambut-rambut mikro berkelonjar atau sering dengan rambut-rambut makro. Daun tersebar tunggal, berpelepah, urat daun sejajar. Bunga dalam pembungaan samosa. Buah kapsula, biji dengan endosperm dengan butir-butir amilum. Suku ini terdiri dari sekitar 50 marga dengan 700 jenis, tersebar di daerah tropis dan subtropis. Marga terbesar adalah Comelina, yaitu 150 sampai 200 jenis. Jenis dan manfaat dari famili Comelinaceae adalah salah satunya adalah Roes-Pataceae atau daun Adam dan Hawa. Itu biasa digunakan sebagai hiasan. Ini merupakan gambar dari tanaman Adam dan Hawa. Yang berikut adalah ordo Cyperales, terdiri dari 2 famili besar, yaitu Cyperaceae dan Poaceae. Famili Cyperaceae atau teki-tekian dengan ciri-ciri herba yang perennial, sering dengan rizoma, jarang anual, sering di tempat lembab atau basah. Batang berbentuk segitiga, jarang bulat, padat, jarang kosong. Daun tersebar, sering dalam 3 baris, berpelepah, lamina berbentuk pita sampai silindris atau kadang-kadang terdapat, tetapi tidak sebaik pertumbuhan pada Poaceae. Bunga sesil pada ketiak braktea, gluma, tersusun dalam 2 baris atau spiral, membentuk spika atau spikula yang sering tersusun lagi dalam berbagai bentuk pembungaan. Setiap bunga biseksual atau monoseksual. Buah akene, biji terlepas dari perikarp, endosperm beramilum, minyak, dan protein. Suku ini terdiri dari sekitar 70 marga dengan hampir 4.000 jenis. Kosmopolit, tetapi paling banyak ditemukan di daerah temperatur
sekitar 2-3 jenisnya termasuk ke dalam 6 marga, yaitu Carex, yaitu berjumlah 1100 jenis, Cyperus 600 jenis, Rhynchospora 250 jenis, Fimbriatilis 200, dan Scleria itu berjumlah 200 jenis. Jenis dan manfaat dari famili teki-tekian. Cyperus rotundus atau teki itu rizomanya bisa dimanfaatkan sebagai obat-obatan. Scirpus grossus atau walingi bisa digunakan sebagai bahan anyaman. Rizomanya juga dapat dimakan. Yang berikut adalah famili Poaceae atau rumput-rumputan. Ciri-cirinya: herba umumnya perennial dengan rizoma jarang anual, kadang-kadang berkayu seperti pada bambu. Batang bulat biasanya dengan internodus kosong, terutama pada marga dari daerah temperata. Akar membentuk rambut, akan tetapi sering juga membentuk endomycorrhiza. Daun tersusun dalam 2 baris atau spiral, berpelepah lamina linearis dengan urat daun sejajar. Perbungaan dengan satuan dasar disebut spikula yang tersusun dalam spica, racemus, dan panicula. Buah Caryopsis tertutup dalam lemna dan aplea. Kulit biji melekat pada perikarp, endosperm beramilum, protein, dan kadang-kadang juga berminyak. Suku ini mempunyai sekitar 500 marga dan 8.000 jenis. Kosmopolit, tetapi terbanyak di daerah tropis dan temperata utara, dengan curah hujan yang cukup untuk membentuk padang-padang rumput. Jenis dan manfaat dari famili Poaceae, yaitu yang pertama adalah Oryza sativa atau padi, Bambusa vulgaris atau bambu kuning, Cymbopogon citratus atau serai dapur, bisa digunakan untuk bumbu masakan, Saccharum officinarum atau tebu, bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan untuk bahan gula, Tritium aestivum atau gandum. Bambu, serai, gandum. Berbagai jenis dan manfaat dari famili Poaceae seperti Oryza sativa atau padi, Bambusa vulgaris, bambu kuning, Bambusa glaucens atau tanaman pagar, gambar dari tanaman yang sudah disebutkan seperti gandum, tebu, serai, bisa dilihat pada slide sebelumnya. Sekian dan terima kasih. Sekian presentasi dari ketiga subkelas yang sudah dibahas. Untuk kekurangan materi dan pembahasannya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.